Kelihatan ya, yang gede-gede amat lah ya. Hari ini kita akan bahas tentang marketing strategi. Marketing strategi pada dasarnya adalah terdiri dari, marketing itu cuma dua bagian doang sebenarnya. Market dan masa ini kan marketnya ada di depan. Masa marketnya kan dua, satu kan. Market dan in. Jadi marketing adalah sebuah aktivitas, sebuah proses untuk menghadirkan merek kita di target market kita. Oke? Kalau target market kita nggak merasa kita itu hadir, berarti marketingnya gagal. Oke? Kalau target market kita ngerti kita itu apa, berbagai macam proses yang kita lakukan, berarti marketingnya sukses. Udah simpel itu aja. Mau banyak teori apa kayak terserah. Yang ini nggak dipakai juga terserah. Yang penting kalau target market kita tahu ada kita, suka sama kita, penasaran sama kita, beli kita dan merekomendasikan merek kita ke orang lain, berarti marketingnya jos. Oke? Nah, sekarang kita coba step by step. Nanti kalau misalnya udah sering ngelakuinnya, mau dilengkap juga nggak apa-apa. Oke? Marketing, kita akan bahas tentang segmentasi, targeting, positioning, dan differentiation nanti ya. Kita mulai dari segmentasi. Kenapa sebuah merek perlu segmentasi? Coba ya suaranya kencang. Kenapa kok perlu sih sebuah merek itu segmentasi? Mas yang glowing, kenapa? Tepat dengan pengguna kita ya. Oke, benar. Boleh bertepukan? Supaya kita itu adalah targeting. Ya, tepat menurut teman Anda tapi tidak menurut saya. Itu targeting ya. Itu segmentasi beda lagi. Segmentasi adalah segmen. Segmen adalah kelompok. Kenapa sebuah market perlu dikelompok-kelompokkan? Karena mereka berbeda. Kalau marketnya sama, perlu nggak segmentasi? Nggak perlu. Contoh, dulu bensin Pertamina misalnya ya. Ini gue boleh sebut merek kan ya. Tadi titit aja ya, titit gitu ya. Nah, Pertamina misalnya. Dulu, jangan ketawa. Aku tahu apa yang kau pikirkan. Soalnya dia mirip Bas Luvo, dia ketawa. Gak tahu. Ini cuma tebakan saya. Kamu udah dapat diferensiasi. Punya diferensiasi. Ada, ambil juga. Kita lanjut ya. Contoh Pertamina bensin. Dulu, waktu semua orang butuh bensin. Perlu nggak ada segmentasi? Semua orang butuh kok. Belum ada Shell. Belum ada apalagi tuh kalau bensin. Total, Vivo yang baru ya, apalagi BP, Petroleum British ya. Ini kamu masih punya nih. Sekarang ganti namanya Pertashop, 200 juta investasi, balik modal 5 tahun lah. Kalau mau ya. Nah, waktu market itu sama, homogen, kita nggak perlu segmentasi. Kenapa perlu segmentasi? Karena marketnya ternyata dalamnya itu berbeda-beda. Contoh misalnya ada segmentasi perempuan sama laki-laki. Ternyata ketika di riset perempuan sama laki-laki behaviornya sama. Perlu nggak kita ngomong segmentasi ada perempuan dan laki-laki? Daerah misalnya ada Jakarta, terus Bodetabek, luar Jawa gitu ya. Ternyata perilakunya sama. Perlu nggak segmentasi? Nggak perlu. Jadi cara pertama untuk kita melakukan siapa yang mau kita pasarkan tadi ya, harus kita lihat dulu apakah market kita itu berbeda-beda atau tidak. Oke, coba bayangkan marketnya teman-teman berbeda-beda nggak? Menunjukkan behavior yang beda nggak? Kalau sama, ya nggak usah ada segmentasi, pulang sekarang. Enggak, mau istirahat boleh, silakan. Mau usah ikut sesinya, Nah, gimana caranya supaya kita tahu segmentasi yang kita buat itu benar atau tidak, worth it atau tidak? Ada 5 kriteria, tidak perlu dihafalkan. Nanti bahannya juga dikasih. Ya, yang penting paham dulu. Yang pertama adalah segmen yang kita dapatkan, kelompok-kelompok market itu yang pertama adalah measurable. Bisa diukur atau enggak. Misal contoh gini,
target kamu siapa? Oh, ini saya berdasarkan segmentasi laki-laki perempuan gitu ya. Berapa persen yang perempuan? Nggak tahu deh, saya coba buka BPS dulu ya gitu ya. Yang laki-laki berapa persen? Aduh, nggak tahu ya, saya nggak jelas nih laki-laki perempuan gitu misalnya. Ya udah, berarti tidak measurable. Tapi harusnya kalau perempuan laki-laki measurable ya. Contoh misalnya segmentasi ini. Segmentasi berdasarkan gaya hidup misalnya. Lebih measurable mana? Segmentasi berdasarkan gaya hidup atau laki-laki perempuan? Gender. Datanya ada di BPS ya. Banyak kita bisa dapat. Measurable. Bisa dihitung atau tidak jumlahnya berapa? Berapa persen? Oke, yang pertama. Kalau tidak bisa dihitung, berarti tidak bisa jadi segmentasi. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua adalah substansial atau tidak. Ngasih duit nggak buat kita? Jangan-jangan, ini sebenarnya terserah ya. Saya yakin maksudnya di ruangan ini tidak semuanya mencari uang, betul? Ada yang mencari kebahagiaan, kebanggaan, gitu ya, misalnya. Ya, apakah menguntungkan atau tidak? Itu adalah segmentasi. Misalnya kita segmentasi. Kita segmentasinya negara benua Amerika, negara-negara di benua Amerika, padahal kita di Indonesia. Menguntungkan atau tidak? Menghasilkan atau tidak? Ya enggak misalnya. Berarti tidak substansial. Oke, kita bikin kelompok-kelompok ternyata nggak ada yang ngasilin kebanggaan dan kebahagiaan buat kita. Berarti tidak substansial. Oke. Yang ketiga, bisa diakses atau tidak? Bisa diakses atau tidak? Misalnya kita punya tempat produksi di satu kota. Oke, kalau keluar kota lain mengambil perjalanan 3 hari, padahal perlu kita expired 2 hari. Bisa nggak kita di luar kota? Berarti di luar kota tidak accessible. Jadi bikin aja segmennya di dalam kota kita sendiri gitu. Ngapain kita buka di kota lain misalnya segmentasinya? Bayang ya, harus bisa diakses. Kalau nggak bisa diakses, sami mawon ya, gitu ya. Oke. Yang keempat, diferensial atau tidak? Diferensial atau tidak? Berbeda atau tidak? Seperti kita bahas di depan. Beda nggak masing-masing segmen itu menunjukkan perilaku yang berbeda-beda? Kalau memang sama tidak perlu segmentasi. Oke? Yang terakhir adalah actionable atau tidak. Bisa kita main-mainin nggak itu segmennya? Kalau kita tidak bisa main-mainin, tidak actionable ya, kita tidak bisa ngapa-ngapain segmennya. Misalnya nggak ada komunitasnya, susah nyari orangnya, kita bikin promo apa dia nggak respon, ya berarti tidak actionable. Oke, sekarang coba pikirkan di dalam otak kalian ya, tidak perlu di luar, di otak sendiri ya. Segmentasinya kira-kira apa? Udah, tahan dulu, kita salah. Ya, tahan dulu, pikirkan dulu ya. Oke, nah sekarang kita itu punya banyak alatnya untuk segmentasi. Bisa berdasarkan apa saja. Ini anggaplah kalau misalnya kue nih, pisaunya maunya pakai apa? Pisaunya itu adalah tipe-tipe segmentasi. Kita mau baginya gimana nih kalau kue misalnya? Kue ini bulat nih. Kita baginya mau kayak gimana bentuknya? Apakah satu juring tuh? Mau 3 cm, 3 cm? Mau kue bulat di belah tengahnya dipotong lagi gitu ya? Nah itu adalah caranya. Mau pakai apa alat potongnya? Ini adalah tipe-tipe segmentasi. Contoh tipe-tipe segmentasi itu kurang lebih ada 2 sebenarnya. Ada 2. Ini berapa? Apa? Tapi saya sebut 2, ya, nggak apa-apa. Nah, 2 itu apa? 2 itu adalah yang statik dan dinamik. Oke? Yang sebelah atas itu statik, yang bawah adalah dinamik. Maksudnya apa? Kalau statik kemungkinan besar misalnya dalam 2 tahun, 3 tahun ke depan tidak berubahlah si customer itu. Contoh misalnya, kalau tahun ini dia pria, 2 tahun lagi kemungkinan besar masih pria misalnya. Oke? Kalau tahun ini, bulan ini misalnya dia tinggal di Wonosobo misalnya. Tahun depan 2022 kemungkinan besar masih di Wonosobo. Itu kemungkinan besar adalah statik. Oke, statik. Demografi juga sama. Oke, jadi yang statik itu ada 2. Ada yang geografi, ada yang demografi. Coba dipilih, dipikirkan. Apakah market kita
itu segmentasinya geografi atau demografi. Coba aja kita cek dulu satu-satu. Apakah market kita geografi? Apakah ada perbedaan tuh market kita di perkotaan, pinggiran kota, pedesaan, Jabodetabek, kota-kota besar misalnya, atau provinsi atau pusat kota? Market kita terbagi berdasarkan itu nggak sih? Gitu. Coba kita pikirkan, menunjukkan perilaku yang berbeda nggak ketika kita membaginya secara geografis? Siapa kira-kira yang udah kebayang ini geografis? Angkat kaki dari sini. Udah 1, 2, 3. 3 doang ya. 4. Kecil amat nih. Tinggi loh. Oke, 1000 orang. Sip. Demografis. Demografis juga statik. Contohnya apa? Usia. Jadi kalau misalnya kita ngebagi ini segmennya ada usia balita misalnya ya. Balita dulu dong ya. Balita, terus apa lagi tuh? Gue gak hafal sih. Terus ada remaja, dewasa, ibu-ibu, bapak-bapak, semua yang ada di sini ya. Goyang, ayo. Itu berarti segmentasi berdasarkan usia. Contohnya apa produk yang berdasarkan usia? Misalnya susu, betul, susu. Saya tahu banget susu kemana ya? Susu. Apa lagi? Apa? Usia, kosmetik. Contohnya apa? Merek apa? Ini pasti di toko kosmetik nih. Kalau beli dia ya. Oke ya. Oke. Itu adalah usia. Gender. Perempuan, laki-laki atau lain-lain, bebas ya. Apa contoh mereknya? Apa? Pembalut. Pembalut ya. Kan perempuan laki-laki. Apakah laki-laki menunjukkan perilaku berbeda ketika menggunakan pembalut? Ada perempuan. Saya nggak paham. Tadi siapa yang mau pembalut? 7 orang ya? Siapa? Pembalut kalau misalnya kita nggak tahu ya. Kalau menunjukkan perilaku yang berbeda antara perempuan dan laki-laki ketika menggunakan pembalut, fungsinya berbeda, maka itu segmentasi. Tapi kalau ternyata cuma perempuan doang, itu apa? Fashion. Perbedaan ya. Kalau misalnya ternyata cuma cewek, berarti segmentasi bukan segmentasi gender. Kalau yang cuma perempuan kok, nah perempuan itu kita lihat lagi lebih dalam, ada perbedaan nggak perilakunya? Mungkin bisa perempuan kalau di kota seperti ini, perempuan kalau misalnya di pedesaan seperti ini berbeda. Nah itu berarti segmentasinya geografis, ya jangan ketukar ya. Pembalut bukan gender, kecuali fungsi lain silahkan dipikirkan, kan ada ide baru. Lucu sekali. Udah bayar idenya. Oke kita tunggu ya. Oke kita tunggu. Terus status keluarga, single, menikah gitu ya. Apa kira-kira yang cocok, produk apa? Yang pakainya itu segmentasi status. Nah gimana coba boleh diceritakan lebih kencang suaranya? Mainan, gimana tuh konsep mainan yang single sama yang sudah menikah berbeda. Nah ini juga bisa bergabung ya. Ada segmentasi juga di sini. Properti, contohnya properti. Mobil, properti untuk yang single. Oh studio ya, kirain yang penthouse. Duitnya belum ya. Nah, segmentasi contohnya properti bisa. Jadi misalnya properti untuk orang yang single, untuk yang menikah punya anak kayak gede-gede, buat pensi itu berbeda. Betul. Boleh kasih tepuk kaki boleh ya. Tadi mobil. Siapa yang jawab mobil? Masnya. Mobil contohnya gimana mas? Merek apa yang punya line untuk banyak status? Avanza seorang single, begini bentuknya. Apa? Misalnya Toyota buat yang single apa?
Bisa properti, bisa mobil. Tadi ya. Contoh lagi, pengeluaran. Yang duitnya banyak, duitnya sedang, duitnya dikit ngaku banyak, nah itu juga segmentasi dengan pendapatan. Apa contohnya? Hotel bisa. Hotel contohnya kalau Santika, familiar nggak sama Santika? Yang paling bawah apa tuh? Oh iya, itu memang punyanya Santika. Baru tahu aku. Apa yang paling bawah? Mbak yang baju merah jangan sampai lolos. Amaris, ya. Terus yang berikutnya lagi. Santika apa? Santika doang. Santika doang. Terus apa lagi? Santika? Apa? Premier. Diandra apa segala macam ya. Dia punya 4 di sana. Apa lagi? Pendapatan. Handphone tuh agak susah. Yang enggak punya pendapatan bisa punya yang mahal banget. Itu agak susah. Mobil bisa, mobil bisa. Apa? Tiket pesawat. Kalau tiket pesawat tuh bukannya dari kaya dan miskin. Tergantung siapa yang bayarin. Kalau dibayar kantor, mereka mahal ya. Kalau sendiri, apalagi sama teman-teman, mahal. Itu bukan demografis, tapi itu apa nanti behavior ya. Kita lihat kalau dibayar kantor sama dibayar sendiri beda. Apa namanya? Tas ibu-ibu. Tas ibu-ibu. Coba kayak gimana maksudnya? Ya itu mau moher apa harus kawin. Oh, maksudnya begitu. Bisa. Tapi kalau sekarang bisa ngutang ya. Agak susah ya. Oke. Kebayang ya, itu dari segi pendapatan. Oke. Pendapatan sama pengeluaran, rule of thumb-nya ya. Orang tuh biasanya kalau disurvei jarang aku pendapatannya berapa. Kecuali tinggi ya. Kalau Anda biasanya nggak ditulis sama dia. Kalau survei susah untuk pendapatan. Tapi yang biasanya dia mau kasih tahu adalah pengeluaran. Jadi kita kalau bisa tanya pengeluarannya berapa, kita kali 3. Itu pendapatannya biasanya. Dia nggak ngaku soalnya. Oke? Terus pekerjaan, karyawan, ibu rumah tangga, dokter segala macam itu segmentasi dengan pekerjaan ya. Terus ada kelas sosial, ses A, ses B, ses C dan seterusnya. Nah, kita masuk ke yang dinamis. Dinamis itu berubah-ubah. Kadang detik ini sama detik berikutnya itu bisa berbeda orang. Itu adalah segmentasi yang bentuknya dinamis. Beda. Kan kalau tadi cewek, hari ini besok masih cewek lah, kemungkinan besar ya. Tapi kalau misalnya hari ini saya merasa Miss Queen, sama besok merasa kaya banget, bisa nggak? Terutama kalau habis gajian, misalnya. Itu segmentasi dinamis. Oke? Dinamis contohnya ada manfaat yang diharapkan, misalnya ekonomis, prestis, kita rasa, customer status, misalnya customer kita bukan customer loyal, itu dia. Loyalitas juga sama. Atau psikografis, misalnya kepribadian, segmentasi kepribadian, misalnya yang pelit sama yang loyal, misalnya, gitu ya. Segmentasi sayang keluarga sama segmentasi sayang beda, ya. Beda segmen itu. Nah, itu adalah segmentasi psikografis. Oke? Nah, coba bayangkan sekarang. Segmentasi kita apa sih? Tadi kita udah sama-sama lihat ya, kalau pembalut berarti wanita, pria nggak bisa ya. Wanita aja. Berarti bukan segmentasi dengan gender. Coba. Mbak nih. Kamu apa produknya? Yummy. Hah? Cassava chips. Nanti dulu. Segmentasi dulu. Apa segmentasi kamu pakai yang mana? Satu aja lah. Satu aja susah. Mau 2. Apa? Saya pakai usia dari mulai 18 sampai dengan 25 tahun. Dan itu adalah karyawan. Segmentasi berdasar usia. Usianya berapa aja? Segmen 1 berarti apa? Segmen 2? Laki dan perempuan. Nggak bisa. Kalau misalnya kamu bilang segmen 1 adalah 18 sampai 35, berarti itu cuma 1 tipe. Berarti bukan segmentasi. Coba pikirkan lagi. Terbaginya segmen kita yang berbeda itu berdasarkan apa?
Laki-laki perempuan, tadi kita bahas yang kedua ya, laki perempuan. Berbeda nggak perilakunya menikmati yang nikah safacit antara pria dan wanita? Kalau cowok, kalau yang saya perhatiin itu makannya lagi penting. Oke. Makan keripik singkong, lagi nonton TV. Atau dia lagi ngeliat YouTube. Oke, nontonnya TV di YouTube terserah ya, atau YouTube di TV terserah, main nonton. Oke. Kalau cewek? Kalau perempuan lagi belajar. Oke, jadi dia itu ngambil keripik singkong sambil belajar. Itu segmentasi. Tadi yang usia bukan segmentasi. Yang segmentasi adalah segmentasi gender. Berarti karena cewek dan cowok memperlihatkan perilaku yang berbeda. Masnya yang pakai topi kinclong di belakang, produknya apa? Hah? Abon Jepang. Oke, segmentasi pakai apa? Abon Jepang. Tadi makan keripik singkong ya. Saya pengen tahu kalau makan abon Jepang itu apa yang berbeda? Satu. Dua. Behavior. Gimana tuh misalnya? Orang yang mobilitasnya tinggi maksudnya. Perkotaan ya? Oke, perkotaan. Berarti ada segmen satu, segmen perkotaan. Segmen perkotaan yang makan abon Jepang. Terus ada segmen kedua nggak? Yang luar Jawa, luar kota, luar perkotaan berbeda? Sama aja. Pakai nasi atau pakai apa? Nah, itu pikirkan ya. Segmentasi itu kita harus bisa mikirin segmen satu apa, segmen dua apa, segmen tiga apa. Minimal itu ada 3 segmen. Kalau misalnya kita cuma ketemu satu segmen, itu bukan segmentasi. Berarti segmennya, customernya homogen semua. Nggak ada. Itu ya siapa cepat dia buka outlet, siapa cepat dia punya channel, menang udah. Nggak perlu segmentasi. Oke? Tes lagi nih. Mbaknya yang pakai, iya betul, kamu yang begini ya. Produknya apa? Baju batik aktivewear. Hah? Baju? Batik aktivewear. Baju batik activewear ya buat sehari-hari. Segmentasinya seperti apa? Pakai yang mana? Aku lihat demografi sih. Oke, demografinya kalau boleh tahu apa? Lebih karena yang udah karena produkku itu lumayan berminat. Jadi Ya. aku lebih target orang yang udah kerja. Oke, berarti pekerjaan misalnya. Segmen satunya apa? Kalau kamu dia sebut. Segmen satu apa? Maksudnya segmen satu. Iya, segmen satu misalnya apa? Karyawan swasta. Segmen 2 PNS. Segmen 3 siapa? Siapa? Kita belum Coba pikirkan. Pokoknya pulang dari sini harus ketemu itu ya. Kalau ketemu lagi tanya. Oke, ini adalah segmentasi. Jadi gini, perhatikan customer kita bayangkan. Mereka itu terbagi-bagi gak sih dalam beberapa kelompok? Kita harus bisa nyebutin segmen 1 siapa, segmen 2 siapa, 3 siapa, 4 siapa, 5 siapa. Terserah. Saya pernah bantu Gramedia itu punya 6 segmen. 6 segmen. Kita mau 10 segmen juga terserah. Gak ada masalah. Apalagi di dunia digital seperti ini, segmen bisa 10.000 kali. Karena beda-beda setiap perilakunya. Kalau kita gak bisa nemu 3 aja segmentasi, apa kabar dunia nanti gitu. Kita bisa nemuin segmennya. Oke? Segmentasi. Karena dari segmentasi kita akan ketemu target. Targeting. Oke? Targeting. Targeting adalah memilih segmen mana yang paling prioritas buat kita. Contoh yang Asapa Chips tadi. Perempuan dan laki-laki. Segmen utama kamu perempuan atau laki-laki? Yang lebih banyak kalau saya perbandingan melalui riset. Ya. Perbandingan melalui riset itu wanita. Wanita. Berarti segmen prioritas adalah segmen wanita. Jadi ada wanita, pria gitu ya. Saya pilihnya wanita yang jadi segmen utama. Itu adalah targeting. Yang tadi Mas Glowing bilang, itu adalah targeting. Ada Mas Glowing, Mas Sabun ya. Itu adalah targeting. Memilih. Kita harus memilih. Gak pernah ada kita memilih semua segmen. Itu bukan targeting berarti ya. Terus ada satu, kayak kita itu negara aja gitu ya, bisa menyasar semua segmen. Kan enggak, kita
terbatas. Budget terbatas, outlet terbatas gitu ya. Startup aja yang duitnya nggak terbatas, nggak diambil semua kok gitu ya. Oke? Target. Gimana cara memilih target yang paling tepat? Tadi yang mbaknya yang Kasapacik bilang, kalau saya memilih yang perempuan karena belinya lebih banyak, gitu ya, lebih banyak orang-orangnya, customer saya yang perempuan. Sama prinsipnya. Yang pertama adalah ukurannya harus besar, bukan paling besar. Nggak apa-apa nggak paling besar, tapi harus worth it. Misalnya kita mau nyasar satu segmen nih, cuma satu gitu. Ya ngapain? Di seluruh Indonesia cuma punya 10 orang yang kayak begitu gitu. Ngapain disasar? Kan susah. Kecuali memang dia ngasih duit buat kita banyak banget. Gak ada masalah cuma punya 1 orang. Tapi kalau umum, ya jangan satu gitu. Segmen size itu penting ya. Ukurannya cukup. Pertumbuhannya, tumbuh nggak dia kira-kira tahun depan? 2 tahun lagi, 3 tahun lagi tumbuh nggak? Kalau misalnya nggak tumbuh ya jangan dipilih lah. Kecuali kita udah tahu bisnis kita 2 tahun udah goodbye, gitu ya. Kalau kita masih ada 5 tahun lagi kita harus pikirkan juga segmen kita harus tumbuh. Oke? Yang berikutnya adalah kompetitif atau tidak untuk dibidik. Jangan-jangan nih ya segmennya gede, tumbuh, kita nggak punya produknya. Ya berarti kita nggak kompetitif. Contoh misalnya ya. Masnya yang lagi begini itu produknya apa mas? Ya, Anda yang nengok. Produknya apa? Abon lagi? Abon pepaya. Abon pepaya. Segmentasinya apa abon pepaya? Pakai apa? Demografi. Apa aja tuh? Berarti segmen satunya apa? Pria dan wanita. Hah? Pria, wanita. 2 doang berarti. Yang makan abon pepaya. 2 doang. Yakin loh? Pria dan wanita. Oke, kalau pria makan abon pepaya, kenapa? Apa bedanya sama wanita makan abon pepaya? Lu tau gak sih orang makan pepaya buat apa? Cari tahu di internet ya. Cewek makan pepaya buat apa? Lu cari di internet. Apa? Pria apa? Hah? Belum kepikiran. Coba pikirkan ya. Ini harus dapat karena jangan ngomongin produk kita itu keren banget, laku banget, enak banget. Kita nggak tahu kita mau marketing ke siapa, cuma nggak ada gunanya. Kalau nggak ada yang mau beli, ngerti juga kagak customer kita aja kalau ditanya A I U E O, gimana caranya? Coba segmennya dulu siapa? Karena jangan ngomongin produk lah. Kita nggak tahu target marketnya siapa. Bisa nggak kita ngomong kita itu produknya buat siapa? Buat siapa gitu. Oke? Coba ya kita contoh ya, cek ya. Sekali lagi. Masnya, teman Mas Sabun. Masnya. Mas, sebagai pria. Kira-kira nih, Mas udah menikah belum? Belum. Masih single? Oke. Bayangkan wanita-wanita. Mas, siapa namanya? Bayu. Mas Bayu mensegmentasi wanita-wanita yang tertarik sama Mas Bayu itu apa? Pembagian. Berdasarkan apa? Hah? Keimanan. Oke, agama ya. Oke. Nah, agama. Oke, agamanya apa? Muslim pilihnya ya? Oh ya, kirain mau yang menantang gitu. Nah, anak misalnya, teman-teman sekalian, ini maksudnya gini, kan prioritas utama, itu segmentasi agama misalnya. Nggak apa-apa ya kita ngobrolin ini nggak ini kan ya, nggak rasis kan ya, agamis. Nah, misalnya nih kita udah punya nih agama, terus masih punya yang muslim itu jadi prioritas pertama. Namanya. Saya di komunitas wanita muslim, saya harus jadi top of mind. Saya harus disebut siapa ya yang ganteng di kampus kita? Si Bayu tuh. Nah, itu on. Tapi buat Bayu misalnya ada yang cantik banget. Wah, ini miss apa gitu ya. Tapi nggak sama agamanya. Ya bolehlah kali aja bisa pindah gitu ya. Misal. Attract ya. Jadi bukan menjadi segmen utama kita, tapi kita bisa tertarik ya sama kita. Gitu. Terus Mas Bayu bilang,
tahu siapapun, belum punya istri nih, siapa aja boleh deh, gitu misalnya ya, accept. Ya udahlah, nggak dapat yang pas, ya udah deh, nggak apa-apa gitu. Itu accept, siapa saja diterima gitu, bukan nggak diterima, oke? Nah itu adalah targeting. Kita harus bisa bayangkan, kita aja kalau ngomongin diri sendiri tahu segmen kita siapa. Masa buat customer kita nggak bisa? Bisa lah ya, bisa nggak? Bisa ya, oke. Nah ini adalah targeting. Untuk wanita-wanita yang beragama Islam, Bayu adalah pria. Ya. Dibandingkan pria yang lain, Bayu kenapa? Lebihnya dibanding yang lain. Bedanya apa? Lebih alim. Oh, lebih alim. Oke, lebih alim ya. Lebih alim. Inilah diferensiasi alim. Kenapa kamu bisa kamu alim? Kenapa kamu bisa bilang kamu alim? Rajin mengaji, membantu orang tua, berbakti, rajin nabung gitu ya. Alim ya. Oke. Masuk sedikit ya, nanti kita bisa bahas ini di Q&A aja. Karena itu kan ngaruh ke positioning, oke? Positioning, yang tadi kita omongin. Target market, brand kita ya. Frame of reference, yaitu kita apa sebenarnya. Points of differentiation, dan reason to believe. Kalau misalnya saya pakai lagi sih Mas Bayu tadi ya. Untuk target market, untuk wanita-wanita yang beragama Islam, itu adalah target market. Brandnya apa? Bayu. Oke. Untuk wanita yang beragama Islam, Bayu adalah pria. Itu adalah frame of reference. Kita itu kategorinya apa sih? Karena kalau tidak dianggap pria, cuma dia alim. Dia tidak kena ke target marketnya. Kebayang ya? Kita diferensiasi itu percuma kalau kita itu tidak bisa dikategorikan kita itu apa. Oke? Dibandingkan dengan pria-pria lainnya, Bayu alim. Itu adalah diferensiasi. Kenapa? Reason to believe. Karena rajin menabung, rajin mengaji, sekolah sejak SD itu di pesantren sampai kuliah gitu ya. Itu adalah reason to believe. Oke? Nah, itu adalah positioning. Kebayang ya? Contoh misalnya, kita pakai yang simpel Kopiko. Kopiko itu apa? Permen. Berarti permen adalah frame of reference. Oke? Dibandingkan permen yang lainnya, Kopiko gak bikin ngantuk. Rasa kopi ya soalnya. Kenapa? Reason to believe-nya. Karena ada kafeinnya. Oke ya. Selain permen, bisa nggak saya bilang Kopiko itu adalah kopi? Boleh nggak? Boleh. Oke ya. Untuk orang yang suka mau ngantuk gitu ya target marketnya, atau untuk orang perkotaan gitu misalnya, kopi itu adalah kopi. Dibandingkan kopi-kopi yang lain, Kopiko diferensiasinya apa? Bentuknya permen. Kenapa? Karena praktis, kecil, simpel, segala macam. Ini yang akan menentukan positioning itu, kita itu ada di mana. Kita disandingkan dengan siapa? Kalau misalnya Kopiko bilang saya ada permen, kalau di supermarket main-main ke Indomaret, kita nemu Kopiko di mana? Di deretan permen, ya. Tapi kalau saya bilang Kopiko adalah kopi, berarti ketika saya taruh di supermarket, Kopiko ditaruh di tempat kopi. Sama dengan kita. Kita itu disandingkan dengan siapa? Itu adalah frame of reference. Oke, contoh lagi satu. Sabun ya, sabun aja. Nuvo. Ya. Oke, sabun. Untuk orang yang suka mandi, ya, Nuvo adalah sabun. Dibandingkan dengan sabun lainnya, Nuvo antibakteri. Misalnya antibakteri ya. Karena apa riset beliefnya? Misalnya banyak. Bingung saya sebenarnya. Tapi mungkin bisa terjadi kalau busanya banyak membersihkan lebih bersih gitu ya. Atau fungsi lain saya nggak tahu. Apa kira-kira antibakteri apa riset beliefnya? Yakul mengandung bakteri baik katanya. Karena misalnya ada zat-zatnya ya,
perusahaan apa gitu ya. Oke. Tapi seiring perkembangan waktu ternyata Nuvo itu kawan-kawannya banyak. Dia nggak bisa lagi kalau bilang dia itu sabun doang. Sehingga maju dia. Yang tadinya frame of reference-nya cuma sabun, karena semakin marak nih sabunnya, semakin padat, dia harus bilang saya itu adalah sabun antibakteri. Ini bisa juga terjadi dalam sebuah merek ya. Untuk orang yang mandi, Nuvo adalah sabun antibakteri. Diferensiasinya maju nih ke depan, menjadi frame of reference. Dibandingkan sabun antibakteri lainnya, Nuvo lebih murah misalnya. Kenapa? Karena harganya berapa? Bisa ditemukan di mana-mana. Ini terjadi untuk merek apapun. Ketika market semakin padat, semakin mengelompok, kita mungkin tidak bisa lagi memakai positioning yang sama lagi. Kayak si Nuvo, kalau dulu dia ngomong sabun antibakterinya ada diferensiasi buat dia. Tapi kalau kita ngomong sekarang, ada Nuvo, apalagi Dettol, Lifebuoy, Medicare, apa banyak ya. Ya, jadi tidak bisa lagi kita cuma sebut kalau kita itu sabun antibakteri. Kita harus cari lagi. Ketika customer kita itu semakin mengerucut, kita harus mencari lagi diferensiasi kita apa. Oke, nanti saya call ya ke kalian-kalian untuk bikin satu statement. Diferensiasi yang tadi kita sebut reason to believe. Tadi kita sudah bahas ya di sini. Diferensiasi adalah points of differentiation. Sesimpel kita bedanya apa dengan yang lain. Customer kita bilang begitu. Bukan kita yang bilang loh. Customer kita yang bilang. Bukan kita yang ngaku-ngaku ya. Nah, diferensiasi harus dipecah lagi dengan bukti, bukan janji. Karena tidak hanya memberikan janji, tapi bukti itu mereka apa? Cepu. Tahu? Pasti banyak yang tahu kan di toko snack ya. Nah, ini adalah diferensiasi. Diferensiasi kita bagi sebagai ini. Ada konten, konteks, dan infrastruktur. Ini gak usah dihafal juga ya. Simpelnya gini. Kita punya nggak diferensiasi dalam bentuk konten? Contoh misalnya Coca-Cola. Diferensiasinya dibandingkan soft drink yang lain. Dia apa bedanya? Rasanya Coke banget gitu ya. Misalnya ya, the real Coke misalnya. Kalau kita ngomong konteks. Konteks adalah cara dia menyampaikan barang yang sampai ke customer. Delivery contohnya. Gitu ya. Packaging misalnya. Itu adalah konteks. Oke? Coke Zero segala macam itu konten. Oke? Kalau infrastruktur misalnya. Contohnya apa? Sistem yang ada di belakangnya. Misalnya Coca-Cola punya perusahaan distribusi sendiri gitu. Itu adalah infrastruktur. Gitu. Paten misalnya cuma dia yang punya. Dulu waktu tahun 20-an, 30-an atau 40-an lupa saya belum lahir sih ya. Saat itu ya. Coca-Cola itu menang diferensiasinya karena infrastruktur. Yaitu paten. Jadi waktu itu nih waktu Coca-Cola ada ya banyak banget yang bikin nama Coca-Cola. Ada Happy Cola, Cola-Cola, Candy Cola, dan segala macamnya itu zaman dulu. Tapi karena ada hak paten, dia udah patenin tuh ya. Coca-Cola rasanya begitu, semuanya dilibas di pengadilan udah goodbye. Itu infrastruktur. Nah, coba kita bayangkan, diferensiasi kita itu harus punya bukti. Apa buktinya? Kalau kita bisa bilang kalau kita lebih baik, lebih nyaman, lebih menarik, lebih alim, lebih enak, lebih segala macamnya, harus ada buktinya. Bisa kita ngomong Kopiko, saya bikin gangan tuh. Emang itu di Kopiko berapa banyak kopinya? Kafe ini berapa banyak? Isinya kopi bukan? Pertanyaan juga. Bisa nggak ada reason to believe-nya? Bisa nggak? Oke, nah sekarang segitu aja sih sebenarnya dari saya. Sekarang coba bayangkan teman-teman sekalian, kalau bikin satu kalimat menjelaskan kita itu apa, bisa gitu ya. Karena kalau misalnya kita nggak bisa bikin merek kita, itu cuma satu kalimat. Coba deh lihat di DSC punya Instagram, ini ada tuh postingannya. Coba bikin satu kalimat tentang merek Anda. Coba kita bikin. Untuk target market kita, brand kita itu adalah apa? Dibandingkan yang lainnya, kita lebihnya apa? Karena kita punya apa? Oke, coba mikir selama 10 detik. Saya nanya nanti, Pak. Saya coba terawang dulu. Silahkan tulis dulu. Boleh ya? Minta waktu sedikit lagi. Oke, terima kasih. Oke, 10 detik ya. 10, 9,
9, 8, 7, masnya kalau senyum-senyum, udah tulis mas. Sip. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi kita coba lihat ya, IPK seperti apa. Sekarang baru lulus, pas nggak habis ngitungnya ya. Masnya, siapa namanya mas? Mas? Hah? Faris. Mas Faris produknya apa mas? Bahan baku minuman. Oke. Kalau misalnya satu kalimat, mereknya Mas Faris apa mas? Untuk siapa dulu mas? Untuk siapa, target marketnya siapa? Oke. Yang pastinya semua pemilik bisnis F&B butuh ini kan. Tapi kalau mas segmen lagi, ada nggak tipe khusus yang karakternya customer-nya Mas Faris? Untuk pemilik bisnis F&B yang minuman. Ada lagi nggak detailnya? Yang di kota mana? Nggak ada. Untuk semua ya. Oke, untuk pemilik bisnis F&B yang minuman, gitu ya. Mereknya apa namanya? Bois adalah bahan baku minuman. Dibandingkan bahan baku minuman lainnya, Bois lebih sehat dan lebih terjangkau karena menggunakan apa mas? Tanpa bahan pengawet dan juga lebih efisien menggunakan. Tepuk tangan dong, mantap. Itu namanya positioning statement. Itu kita pelajari hari ini. Mas Glowing, gimana? Apa tadi? Coba. IP, penyanyi bukan? Ya, gimana? Ya. Untuk anak muda Indonesia. Oke, dengan kelas menengah berarti ya. Oke, jadi untuk anak muda yang kelas menengah bawah, HiFi adalah. Nah, coba ulangi lagi, panjang juga tuh. Adalah platform digital untuk isu seksual dan mental. Oke, terus? Dibandingkan Bunda Lili dan 1%, HiFi sangat berbeda karena kami. Berbedanya apa berbedanya? Ya, oke. Platform digital pertama yang fokus pada dua isu tadi sekaligus dan juga sudah. IP adalah platform digital. Bedanya dengan platform digital yang lain, IP fokus ke karena kita punya ekosistem ini segala macam gitu ya. Karena orang yang tahu platform digital untuk seksualitas mungkin masih sedikit gitu loh. Karena nggak size-nya gede gitu. Jadi kita harus bikin, kita perlu supaya size-nya besar. Oke, itu contohnya. Jadi apa yang kita bahas di sesi tadi barusan adalah marketing strategi pada dasar teman-teman. Itu isinya cuma STP, DBO, segmentasi, targeting, positioning, differentiation, branding. Udah itu doang pada dasarnya. Kalau misalnya kita bisa menentukan 5 itu yang tadi terangkum sama di positioning statement, aman semuanya. Mau kontennya gimana, kayak segala macam ya konsisten aja berdasarkan itu. Oke? Kira-kira itu ya, singkat banget, dikasih waktu 40 menit, semoga sedikit bisa membantu. Terima kasih banyak, saya ucapkan.